Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah kita diberi kesehatan di bulan Ramadan ini. Ini mengenai ada dua praktisi saling memberikan argumentasi, memberikan pengalamannya, apa yang pernah dia lakukan, apa yang pernah dia tangani mengenai kasusnya Devi Riau. Jadi yang praktisi yang ada di Riau ini, kami mohon kalau antum tidak pernah menangani, tidak pernah tahu kasusnya si Devi ini, jangan sok-sok tahu apa itu dibilang psikisnya, jiwanya. Devi ini sudah 3 kali masuk rumah sakit jiwa. Yang terakhir puasa 2 hari itu masuk rumah sakit jiwa, dapat 10 hari. Si Devi ini, Mamak Devi, ditelepon dari kedokteran rumah sakit jiwa yang ada di Riau, katanya Devi sudah sembuh. Nah, akhirnya dijemput. Di tengah perjalanan Devi cerita, "Mama, saya bukan Devi, saya Fatimah." Nah, berarti kan Kunti itu tadi, yang bilang Fatimah itu Kunti. Tuh, yang kasih nama Fatimah Zahra itu saya. Tuh, saya itu tidak nangani sepenuhnya, cuman dia sering video call sama saya, konsultasi tentang penyakitnya. Tuh, kalau menurut saya Devi itu memang sakit karena dia itu pandai bercerita, mengucapkan tentang hal-hal gaib, apa yang pernah saya lakukan, apa yang pernah saya alami, apa yang pernah saya ketemui waktu penanganan kasus kesurupan. Jadi kalau si Devi itu tidak pernah tahu tentang hal gaib, dia tidak akan bisa bercerita tentang hal gaib. Mari kita simak videonya, mari kita simak suara dari praktisi yang dari Riau. Oh ya Ustadz, itu yang WA atau yang SMS itu pasiennya itu yang berupa jin itu, suara jin itu dia perempuan kan. Kalau dia perempuan itu kayaknya orang yang Rio-nya di daerah Kabupaten Siak. Jadi beliau itu memang sudah 3 bulan lebih itu telepon, semua praktisi ditelepon, dan setiap dia mau diobati dia cuek. Satu, yang keduanya tak suruh datang ke rumah saya itu dia nggak mau, orang tuanya juga nggak respon. Saya mau datang ke sana nggak dikasih alamat, terus dia tanggung jawabnya juga saya datang nggak ada, maksudnya gimana ditanya itu nggak ada, tapi dia senangnya nelpon. Padahal itu tuh juga sudah nelpon ketua PW Jawa Tengah ya Ustadz, itu udah lama memang dia tuh ngaco setiap orang itu. Artinya kalau diobati dia gitu-gitu aja. Makanya Pak, kalau memang dia sakit dari pihak orang tuanya tak suruh bawa ke rumah saya. Nah baru saya tangani total. Saya mau datang terus gimana, kalau saya datang tanggung jawab ibu gimana? Karena kan perjalanan jauh, bisa 3 jam 4 jam. Terus praktisi yang di dekat-dekat situ setiap dia suruh datang, mau datang juga dia nggak respon. Jadi hanya itu kalau yang telepon atau yang WA sama Ustadz yang ngomongnya saya ini jin, itu kayaknya nggak lain ya dia itu. Ya, sebetulnya yang kasus yang seperti itu banyak di sini ya udah selesai. Tapi nggak bisa diajak kompromi, orang tuanya juga, dia keluarganya sudah nggak tanggung jawab, hanya nggak tahu lah itu. Kalau saya itu bukan kesurupan, dia hanya halusinasi saja. Ya, saya sudah pernah ngomong, kamu itu bukan kesurupan, kamu bukan jin, kamu itu hanya halusinasi, lambungmu itu yang kena. Kalau memang kamu pengen tahu aslinya penyakitmu, ya datang ke rumah saya diagnosa.
Sampai dia tuh pernah nantang juga saya tantang. Saya juga seorang terapis yang bukan abal-abal. Saya tukang ruqyah tuh dari tahun 91. Dan saya ini tabib profesional, bukan tabib-tabiban. Saya juga ahli herbal gitu loh. Bukan sembrono. Saya sebelum juga sudah ahlinya tukang suwuk saya itu. Jadi saya paham itu. Sama itu pernah itu di lewat HP juga begitu, Ustaz. Tapi dia setelah itu ya enggak itu lagi. Jadi yang lain juga ditelepon-telepon itu. Jadi hanya bikin terus saja. Ya kalau dia itu loh. Kalau yang lain nggak tahu, Ustaz. Ya coba nantilah, siapa tahu dia bukan dia itu. Itu rekaman suara yang dikirim itu dari orang tuh memperbincangkan saya. Itu suara dari rekaman itu dari Riau. Katanya apa, Devi ngomongnya ngelantur, katanya lambungnya kena jadi halusinasi, katanya gitu. Coba jelaskan pada mereka. Kayak dia bilang katanya DP ini halusinasi, padahal enggak halusinasi. Aku kan bukan DP, aku kan Fatimah. Masa dibilang DP ini halusinasi? Dia tak kasih tahu ya. Menurutku ya, ilmu kedokteran dan ilmu gaib yang kupelajari selama ini, aku bukan yang sombong, bukan. Kalau kamu tak pastikan murni ada santetnya, ada gaibnya. Nanti tak buktikan kalau aku ketemu di depanmu ya sama orang banyak, nanti kita buktikan aja. Masalahnya sekarang kita nggak boleh kemana-mana karena sudah mau lebaran. Yang kedua tanggal 17 itu baru buka penerbangan, pesawat nggak ada yang terbang. Itu aku betul juga kasihan sama kamu, tetapi kan apalah daya, perjalanan jauh, beda wilayah, Jakarta loh, Balikpapan, Jakarta, Pekanbaru, belum perjalanannya. Tuh, kalau aku yakin kamu bukan medis. Oh saya dokter, ayo siapa yang mau bilang? Aku berani bantah-bantahan sama dokter jiwa, karena kamu bukan seperti itu. Kalau kamu halusinasi, nggak mungkin kamu ketemu aku takut di dalam itu. Itu ada semacam seperti dimensi gaibnya. Dimensi gaib itu berlapis-lapis, ada 7 lapis. Versiku, karena ya alhamdulillah selama saya ngobati orang nggak ada kendala, alhamdulillah. Kalau memang semua tak cek ke medis dulu, jika medis aman berarti ya gaib, itu aja. Jangan gaib dulu baru medis, cek medis dulu baru gaib, itu yang benar. Ya di ruqyah gak akan ngefek lah kalau jinnya muslim. Ayo gimana? Aku pun juga punya banyak ilmu. Kalau jinnya muslim tak ruqyah gak akan ngefek, diam aja dia, karena dimensinya dia di dalam. Kecuali jin kafir, fasik, di ruqyah pasti dia akan kepanasan. Ini jin muslim, kita baca Al-Fatihah, dia baca ayat kursi. Ayo, terus gimana kalau nggak pakai ilmu yang lebih dalam lagi? Udahlah dek gini aja, aku udah mau ngomong panjang lebar. Nanti aja kita buktikan kalau kita ketemu, udah gitu aja ya, oke? Dan kamu sudah tahu kan, kalau aku dokter, tukang bedah orang, tiap hari di rumah sakit, tahu obat ini itu, tahu diagnosa macem-macem. Kamu 100% bukan medis, bukan halusinasi, tetapi ada gangguan santet. Simpan anuku ya, kata-kataku ini baik-baik ya. Insya Allah kalau Allah ridho, ibumu ridho, keluargamu ridho, kita bisa ketemu secepatnya, insya Allah. Jadi begini dek, jangan sampai banyak orang yang obati kamu itu justru malah makin menekan kamu. Ya, yang jelas logikanya kalau jin muslim di ruqyah dia makin adem, makin seneng, dan dia nggak berontak. Kecuali jin muslim itu kita keluarkan dengan ilmu khusus. Nah, aku nggak mau nyebutkan di sini ilmu apa ya. Nanti aja kalau ketemu, karena sudah banyak pasien yang seperti itu, yang seperti Devi di ruqyah sampai dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam nggak keluar. Lah dia jin muslim gimana?
Solusinya ya harus kita punya ilmu khusus, bukan berarti saya merendahkan Pak Ustadz loh ya. Iya, kuncinya itu di Fatimahnya yang jin muslim. Kalau jin muslim itu nanti sudah keluar, itu dimensinya akan terbongkar, dro-dro semua itu akan keluar semuanya. Selama Fatimah masih di dalam, itu masih kunci gembok buat yang lain. Itu dukun santetnya pintar dia, jadi ngunci dimensi 1, dimensi 2 dengan jin muslim, supaya yang obati itu kewalahan. Dan saya sudah paham sekali itu. Nah, saya akan menanggapi yang dari praktisi Riau. Itu katanya sih halusinasi, ya. Sudah saya katakan yang di atas tadi, si Devi ini sudah 3 kali masuk rumah sakit jiwa. Yang terakhir puasa 2 hari itu, ya, yang terakhir. Yang dibutuhkan pasien itu tidak butuh pengalaman jenengan, ya, tidak butuh lama jenengan itu sering menangani pasien. Yang dibutuhkan adalah kesembuhan dari pasien dan keluarganya. Tidak butuh pengalaman kayak itu, ya. Jadi biar tidak, saya ini sudah lama, saya sudah pengalaman. Penyakit itu tidak sama. Di kedokteran pun penyakit baru-baru juga banyak. Tuh, dokter pun juga menyelidiki penyakit apa lagi kayak itu. Seperti corona ini kan penyakit baru. Itu loh. Jadi semua belajar, tidak ada pengalaman. Saya sudah lama tidak begitu dalam pengobatan. Yang dibutuhkan kesembuhan. Tuh. Jadi biar tidak sering saya bukan abal-abal. Wah, kalau di pengobatan nggak laku itu. Kalau di pengobatan yang dibutuhkan kesembuhan dari pasien dan keluarganya. Yang kedua itu perempuan itu si Devi, itu suaranya Devi lapor ke menyambungkan suaranya ke itu Gus, ya Peruya, ya dokter juga, dia ada di Kalimantan. Nah, kalau si dokter Peruya itu saya sependapat tuh. Masalahnya apa? Saya akan menangani secara total nggak pernah karena jauh. Kalau video call sering dia itu sering kesurupan jadi harimau, jadi genderuwo. Tuh, itu bukan hanya dari mamaknya yang nelpon, ada mualaf sana sudah 20 tahun pernah nelpon saya juga. Ya, dia menolong mualaf itu waktu dia Devi kesurupan itu. Itu memang kalau dibacakan ayat-ayat ruqyah tertawa dia. Meskipun mulut kita sampai keluar busa pun dia tertawa, nggak ngefek. Betul katanya Gus yang dari Kalimantan tadi, yang dokter itu muslim. Yang dua yang muslim saya pahamkan, yang beri nama Fatimah itu saya. Karena apa? Kalau ditanyain dulunya awalnya, kamu siapa? Saya Kunti, kan. Ya, saya melihat dia kan nyata-nyata manusia, jadi kasihan saya dipanggil Kunti. Saya tak kasih nama Fatimah, Fatimah Zahra gitu, kasihan. Jadi waktu ganti nama itu orang sana bingung juga, ganti lagi namanya gitu, padahal saya yang ngasih nama. Ya aslinya Kunti itu tadi. Itu kalau dibacakan ayat-ayat ruqyah nggak ngefek. Itu memang jinnya jin muslim itu, yang Kunti itu. Sama yang nenek ada nenek yang baik tuh, yang bisa nerawang itu di tubuhnya dia. Tapi kalau yang lain harimau, panglima kumbang, genderuwo, toyol, itu jahat semua itu. Kalau si Devi ini sholat, si Kunti itu mau jajah sholat, si Kuntinya itu. Cuman yang lain berontak semua tuh. Jadi kalau dibacakan ayat doa memang begitu, memang
nggak ngefek gitu. Tapi kalau dibacakan Rotibul Hadad, apalagi tambah wirid agung, baru dia sadar, sudah hilang sudah yang keras-keras tadi. Tuh, saya ajak dikir, ayo amin, amin, kamu amin, ikuti la ilaha illallah, terus ikuti. Nah itu lama-kelamaan Rotibul Hadad selesai, sadar dia. Tuh, saya pernah karena meruqyah 1 kali dia nggak ngefek sama sekali. Kalau diajak berzikir baca Rotibul Hadad baru dia itu. Ya, sekian dari saya, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, baik yang senior maupun yang junior. Jadi di dalam ilmu pengobatan tidak ada saya yang lama, saya yang pengalaman, saya yang junior, saya senior. Tidak ada itu. Yang dibutuhkan kesembuhan dari pihak pasien dan keluarga pasien. Ya. Jadi tidak layak kata-kata saya pengalaman, tidak layak itu loh. Karena tim kita sering menangani kasus-kasus yang sudah ditangani, yang viral di TV itu sering juga gitu loh. Jadi tidak ada yang pengalaman, yang dibutuhkan sembuh, kita hanya pelantar. Sembuh dan tidaknya kita pasrahkan kepada Yang Maha Kuasa. Mungkin ini dari saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.